Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami hari ini siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus bekerja dan memberkati kami semua, agar kami diberikan hikmat, pengertian, pengetahuan untuk mengerti apa kata firman-Mu. Kami rindu Tuhan, singkapkanlah firman-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat hidup mengerti kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam sepanjang hidup kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan kitab Roma pada pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saudara dan saya bersyukur bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita bukan saja diciptakannya, dan manusia bukan saja jatuh di dalam dosa, tetapi Allah karena begitu mengasihi umat manusia, sehingga ketika umat jatuh dalam dosa pun Dia mau mengangkat umatnya itu untuk mengalami kemenangan yang berasal daripadanya. Nah, oleh karena itu, ketika saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan, kita hidup, kita ada sampai sekarang karena kasih karunia Tuhan. Kasih-Nya bagi kita itulah yang harus kita nyatakan di sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau dikatakan kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita ada karena kasih dari Tuhan itu kepada kita, maka saya ingin katakan kepada saudara, apa yang harus saudara dan saya lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita? Apakah kita harus hidup menjadi orang-orang yang stres dengan keadaan, kita frustrasi dengan keadaan, kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Jawabannya saudara dan saya tidak perlu hidup demikian, karena apa yang kita butuhkan di dalam seluruh kehidupan kita ada pada Allah itu sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan umat ciptaannya. Karena kasih-Nya itu, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, Dia tinggal memberikannya kepada saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, kalau kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang kasih, Allah yang sangat mengasihi kita, dan Dia sanggup memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, maka marilah kita belajar menjadi orang-orang yang hidup menyatakan, atau kita mampu hidup membuat sehingga kasih Allah itu dengan mudahnya dicurahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Ingat, saudara dan saya adalah objek dari kasih Allah itu. Nah, kalau kita objek dari kasih Allah itu, maka marilah kita hidup sebagai objek dari kasih Allah itu. Nah, apa yang harus saudara dan saya lakukan sebagai orang-orang yang hidup sebagai objek kasih Allah itu? Saudara dan saya harus punya kesadaran kalau kita adalah objek dari kasih Allah itu. Artinya ketika kita sadar bahwa kalau kita ini objek, jadi Allah ingin melepaskan kasih-Nya, Dia membutuhkan objeknya. Nah, pastikan saudara dan saya harus memposisikan hidup kita menjadi objek dari kasih itu, sehingga apa yang Ia ingin lepaskan kepada saudara dan saya, itu akan Dia berikan bagi saudara dan saya. Saudara ingin kesembuhan, saudara ingin kelimpahan, saudara ingin saudara mengalami sukacita, damai sejahtera, semua itu ada pada Allah. Dan itu semua Dia akan berikan bagi saudara dan saya. Dia memegang itu bukan karena untuk dirinya, tapi untuk saudara dan saya. Dan saya percaya melalui anaknya Yesus Kristus, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yang kedua, yang harus saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan kita, atau apa yang kita lakukan sebagai objek dari kasih Allah itu, saudara dan saya harus punya ketergantungan yang sungguh kepada Tuhan. Artinya kita tidak bergantung kepada apa yang kita miliki, tapi ketergantungan kita hanya kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup punya ketergantungan kepada Tuhan, maka
Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena dikatakan Ia Allah yang penuh kasih. Seperti kisah bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini. Dikatakan Paulus berkata bahwa apa yang dia alami di dalam perjalanan hidupnya, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Bukti Allah mengasihi bangsa Israel. Begitu juga yang dikatakan oleh Elia ketika dia bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dialami oleh umatnya. Semuanya dibinasakan, termasuk Elia sendiri. Tetapi dikatakan Allah mengatakan kepada Elia bahwa dia tidak membinasakan mereka, malah ada bagian yang dia siapkan, yaitu sisa dari bangsa Israel itu masih ada banyak yang dia siapkan. Nah, ini menandakan bahwa Allah punya kasih yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika bangsanya itu kelihatannya mereka dibinasakan, tapi Allah tidak pernah membiarkan umatnya itu binasa. Nah, oleh karena itu mari kita belajar, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan. Hari-hari perjalanan hidup kita, baiklah kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita memiliki ketergantungan yang penuh kepada Tuhan, kita berserah kepada Dia, kita percaya kepada Dia, maka Allah yang penuh kasih itu akan melepaskan apa yang saudara dan saya perlukan di dalam perjalanan hidup kita. Seperti yang tadi saya katakan, mari kita posisikan hidup kita menjadi objek dari kasih Allah itu. Sehingga perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi perjalanan kehidupan yang menyenangkan. Kita tidak akan pernah hidup dalam putus asa. Kita tidak akan pernah hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, tapi kita akan hidup dengan penuh harapan yang sungguh kepada Allah yang penuh kasih itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami percaya apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, Engkau telah menyiapkan itu bagi kami semua. Kami percaya Engkau akan melepaskan itu dalam kehidupan kami. Seperti Engkau mengasihi kehidupan bangsa Israel, berilah kami agar kami dapat memposisikan hidup kami menjadi objek dari kasih itu sendiri. Beri kami selalu hidup yang bergantung penuh kepada Tuhan, sehingga kami percaya kami akan mengalami dan mendapatkan kasih yang telah Engkau siapkan bagi kehidupan semua kami, karena kami percaya Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk pekerjaan Yesus Kristus yang terus nyata dalam hidup kami sampai saat ini. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.